Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dia Utami. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah kembali menyaksikan video aku kali ini. Dan sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Video aku kali ini, aku akan membahas salah satu masalah pada kulit wajah yang mungkin teman-teman semuanya di sini sudah pernah mengalaminya atau bahkan sering mengalaminya, yaitu masalah iritasi pada kulit wajah. Bicara mengenai iritasi pada kulit wajah, selain jerawat, iritasi ini juga merupakan salah satu masalah, salah satu problematika yang cukup besar bagi sebagian orang, terutama kaum remaja, wanita khususnya. Dan ketika kita mengalami iritasi ini, hal yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita adalah bagaimana cara mengatasinya dengan cepat, bagaimana cara mengobatinya dengan waktu yang singkat, sehingga kita melakukan berbagai cara, mengaplikasikan berbagai tips tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan apakah cara tersebut cocok untuk kulit kita, apakah bahan-bahan tersebut cocok dan aman untuk kulit kita, sehingga yang terjadi bukannya iritasi semakin sembuh, justru yang terjadi adalah sebaliknya, iritasi bisa semakin parah, tidak ada progres sama sekali. Untuk itu, di sini aku akan membahas mengenai 7 hal yang harus kita ketahui atau 7 hal yang harus kita perhatikan saat wajah kita mengalami iritasi. Hal-hal apa sajakah yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan? Karena sering sekali hal-hal semacam ini tuh justru kita lakukan secara terbalik. Hal-hal yang boleh dilakukan justru tidak dilakukan sama sekali, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan malah sering kita lakukan, bahkan sering menjadi kebiasaan sehari-hari. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip karena insya Allah video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Hal pertama yang harus kita perhatikan saat wajah kita mengalami iritasi adalah ketahui penyebab iritasi. Menurut aku ini adalah salah satu hal yang cukup penting ya, karena dengan kita mengetahui penyebab iritasi, otomatis kita juga akan melakukan hal yang sesuai untuk mengatasinya atau untuk mengobati iritasi tersebut. Karena tidak semua iritasi yang kita alami itu penyebabnya sama. Ada yang iritasi karena salah cara pemakaian produk, atau tidak cocok dengan produk tertentu, atau bahkan alergi dengan bahan-bahan tertentu dan sebagainya, sehingga cara mengatasinya pun tidak sama. Ini misalkan contoh, teman-teman mengalami iritasi karena salah cara pemakaian produk, otomatis cara mengatasinya adalah dengan teman-teman mengevaluasi kembali cara pemakaiannya yang benar seperti apa, bukan dengan cara menghentikan produk tersebut. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk mengenali penyebab iritasi yang teman-teman alami supaya tidak salah langkah untuk mengobatinya atau untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan atau filter tips yang kita peroleh, entah itu dari teman-teman kita, dari media sosial, internet, dan sebagainya. Kenapa? Karena perlu teman-teman ketahui ya, bahwa ketika wajah kita mengalami iritasi, itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang iritasinya hanya kemerahan saja, ada yang timbul jerawat, beruntusan, bahkan ada yang sampai radang. Sehingga kita tidak bisa sembarangan mengaplikasikan suatu tips atau suatu bahan pada kulit wajah kita. Ingat ya, cocok untuk kulit wajah si A belum tentu cocok untuk wajah kita. Cocok untuk kulit wajah kita belum tentu cocok untuk kulit wajah si B, si C, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, aku saranin ketika teman-teman akan mencoba suatu bahan atau akan mencoba suatu tips baru, alangkah lebih baiknya jika mencoba dulu di sedikit area, supaya kita tahu apakah bahan tersebut cocok atau apakah bahan tersebut aman untuk kita gunakan. Tapi sebelumnya di sini saya mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa tips ataupun bahan-bahan yang teman peroleh dari media sosial ataupun dari internet dan sebagainya itu salah, tidak sama sekali ya. Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah bahwa tidak semua tips yang kita peroleh itu bisa kita aplikasikan pada kulit wajah kita.
Untuk itu kita harus pandai-pandai memfilter tips ataupun bahan yang kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah gunakan sunscreen. Kita semua tahu ya bahwa sunscreen ini memiliki kandungan SPF yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar UV atau melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit. Percaya atau tidak, penggunaan sunscreen ini saat wajah kita mengalami iritasi akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan iritasi. Kenapa? Karena sunscreen ini juga berfungsi untuk mencegah kulit terbakar atau yang biasa kita sebut dengan istilah sunburn. Sunburn ini adalah suatu kondisi kulit yang mengelupas, gatal, kemerahan, dan juga iritasi yang disebabkan karena paparan sinar UVB yang berlebihan. Ingat ya teman-teman bahwa kulit terbakar itu sangat meningkatkan resiko kanker pada kulit wajah. Oleh karena itu penggunaan sunscreen sangat penting sekali entah saat wajah kita mengalami iritasi atau tidak. Jadi pakailah sunscreen secara rutin. Hal yang keempat adalah gunakan facial wash. Ini merupakan salah satu hal yang bisa dibilang cukup simple ya, karena aku yakin sekali teman-teman di sini sudah melakukannya secara rutin, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Menggunakan facial wash saat mencuci wajah ini juga sangat penting sekali, apalagi buat teman-teman yang bermake up setiap hari atau beraktivitas yang memungkinkan terkena debu, terkena polusi ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah. Sehingga apabila kita membersihkannya hanya dengan menggunakan air bersih saja, maka kotoran-kotoran yang menempel ini tidak akan terangkat secara maksimal sehingga bisa menyebabkan jerawat atau menimbulkan jerawat. Oleh karena itu, mencuci wajah menggunakan facial wash ini harus dilakukan secara rutin supaya kotoran-kotoran yang menempel pada wajah bisa terangkat secara maksimal. Hal yang kelima adalah hentikan make up. Ini aku bener-bener saranin banget buat teman-teman yang saat ini mengalami iritasi, hentikan dulu make up untuk sementara waktu sampai iritasinya sembuh. Kenapa? Karena saat wajah kita mengalami iritasi dan kita menggunakan make up, ditakutkannya make up ini dapat menyebabkan tersumbatnya pori-pori dalam wajah kita dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menyebabkan timbulnya jerawat dan iritasi yang dialami bisa semakin radang. Oleh karena itu aku saranin banget teman-teman hentikan dulu make upnya. Kalaupun teman-teman harus menggunakan make up atau pekerjaan teman-teman itu mengharuskan teman-teman menggunakan make up, teman-teman gunakan make up yang ringan, jangan gunakan make up yang berat. Dan setelah itu langsung bersihkan wajah. Setelah sudah selesai aktivitasnya langsung bersihkan wajah. Jangan lupa cuci wajah dengan menggunakan facial wash supaya terangkat dengan maksimal. Hal yang keenam adalah hindari terlalu sering menggunakan air hangat untuk mencuci wajah. Karena dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa terlalu sering menggunakan air hangat saat mencuci wajah ini dapat menyebabkan kulit semakin kering dan juga dapat menyebabkan kulit iritasi. Selain itu juga penggunaan air hangat yang terlalu sering ini akan menyebabkan penurunan minyak alami atau produksi minyak alami dalam kulit wajah, yang dimana minyak alami pada kulit wajah ini berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita. Sehingga apabila kulit alami ini mengalami penurunan, maka yang terjadi adalah kulit wajah kita akan semakin kusam dan juga meningkatkan resiko terjadinya penuaan dini. Oleh karena itu, buat teman-teman yang memiliki kebiasaan mencuci wajah dengan menggunakan air hangat, mulai sekarang di stop dan jangan dijadikan kebiasaan rutin. Oke? Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh adalah hindari penggunaan handuk mandi untuk mengeringkan wajah. Ini aku yakin banget teman-teman masih banyak sekali yang melakukan kebiasaan ini. Padahal sebenarnya kebiasaan ini sangat tidak baik sekali untuk kulit wajah kita. Kenapa? Pertama, karena handuk ini rata-rata handuk mandi ini kebanyakan memiliki tekstur yang cukup keras ya. Sehingga jika kita gunakan untuk mengeringkan wajah kita, maka akan mengurangi kelembapan pada kulit wajah kita. Apalagi jika kita menggunakannya dengan cara digosok-gosok terlalu kasar atau terlalu keras, itu justru akan dapat menyebabkan iritasi, apalagi buat teman-teman yang kulitnya sensitif ya. Kemudian selain itu juga handuk mandi ini kan kita tahu ya untuk mengeringkan seluruh badan kita, otomatis di situ akan lebih banyak kuman dan juga bakteri yang menempel. Jadi jika kita gunakan untuk mengeringkan wajah kita, maka otomatis juga bakteri atau kuman itu juga akan menempel pada kulit wajah kita, sehingga sangat tidak baik sekali. Untuk itu aku saranin buat teman-teman jika akan mengeringkan kulit wajah, sebenarnya lebih bagusnya lagi, lebih baiknya lagi yaitu dengan menggunakan kedua telapak tangan kita.
Tapi yang pasti kedua telapak tangan kita ini sudah dibersihkan ya, sudah cuci tangan. Hanya dengan cara seperti ini saja. Tapi jika teman-teman kurang nyaman dengan cara mengeringkan dengan telapak tangan, teman-teman juga bisa menggunakan handuk yang teksturnya lebih lembut ya. Tapi ingat, jangan disatukan atau jangan jadi satu dengan handuk mandi, tapi sendiri-sendiri ya. Handuk untuk mengeringkan wajah dan juga handuk mandi, jangan dijadikan satu. Oke? Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi adalah 7 hal yang harus kita ketahui atau 7 hal yang harus kita perhatikan saat wajah kita mengalami iritasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Serta buat teman-teman, jika ada kritik dan saran silahkan komentar di kolom di bawah ini. Atau jika ada request tertentu untuk aku membuat video, silahkan juga komentar di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jumpa lagi di next video. Saya Dia Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.